وبارك على
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin teman-teman sekalian dan para teman-teman sekalian dan live streaming informasi untuk Palembang. Pada hadirin para pemirsa live streaming informasi Palembang, bahwa tentang junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 25 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 6 Juni 2021 Masehi. Alhamdulillah dalam hadis bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Ghazali Aseka LCMA. Sebelum mulai acara pada hari ini, ada baiknya kita membaca surah Al-Fatihah. Mohon maaf ada kesalahan sedikit dengan tema acara pada hari ini. Membahas kita kasih syama'il Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad SAW. Sebelum mulai acara pada hari ini, pada Ustaz kami silakan. Pak Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فتجعل الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنا علما. أما بعد. Teman-teman para anggota Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kembali dalam kesempatan pagi hari ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita, dengan menjadikan setiap lisan dan perbuatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan hanya untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, Allah SWT akan terus menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain dan kita juga akan dari segala macam musibah. Mudah-mudahan kita melaksanakan ketaatan dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah di jalan agama ini sampai Allah SWT menghidupkan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada hari ini di minggu pertama
bisa tatap muka dan melanjutkan kegiatan rutin Irma Masjid Agung Palembang ini, yaitu melakukan kajian-kajian dan melakukan hal-hal positif yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan setiap aktivitas ini, dan mudah-mudahan setiap kegiatan yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah, sedikit kita akan mereview apa yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan. Kita perlu mengingat kembali amalan-amalan tersebut, dan kita tentu perlu bersyukur kepada Allah sudah dipertemukan dengan Ramadan serta dimudahkan untuk menjalankan ibadah dan mengisi waktu Ramadan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ramadan tentu kita perlu banyak melanjutkan ibadah-ibadah tersebut. Di antaranya adalah kita perlu banyak berzikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bersyukur atas nikmat itu. Kemudian kita juga perlu untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah, diberikan balasan yang sebesar-besarnya. Dahulu para salaf-salaf kita, para ulama-ulama kita, ketika mereka selesai melaksanakan Ramadan, mereka tidak lupa untuk selalu memohon kepada Allah akan diterima amalnya. Bahkan mereka berdoa sampai 6 bulan lamanya. Jadi 6 bulan ke depan mereka berdoa dan memohon agar amalnya itu diterima. Para ulama kita memang sangat mementingkan bagaimana sebuah amal itu diterima. Bukan sekedar kita melaksanakan saja lalu setelah itu selesai. Bukan demikian. Lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita punya bagaimana kita menjadi optimis bahwa amal kita itu diterima. Kalau kita sekedar berbuat saja tapi amal tidak diterima, maka sungguh kerugian yang luar biasa. Kita sudah berbuat, kita sudah mengeluarkan tenaga, kita sudah beribadah semaksimal mungkin, meluangkan waktu, ternyata semuanya sia-sia. Ya, kita sepertinya bekerja tetapi tidak digaji. Ya, kita sedih tentu saja seperti itu, dan kita tidak mau terjadi yang seperti itu. Maka kita yang tentu tidak bisa memastikan bahwa amal kita diterima, ya, maka kita perlu banyak berdoa. Mudah-mudahan amal itu diterima. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah beliau mendirikan Ka'bah, maka beliau memohon kepada Allah agar amalnya itu diterima. Ya, di dalam Al-Quran Allah menceritakan hal tersebut di dalam surat Al-Baqarah, wa in yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu mengangkat batu-batu untuk mendirikan Ka'bah. Maka setelah selesai mereka berdua berdoa. Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal kami ini. Jadi Nabi Ibrahim seorang nabi yang tentu nabi itu kalau beribadah, ibadahnya sangat baik. Ibadahnya jauh melebihi ibadah manusia biasa seperti kita. Nabi Ibrahim saja setelah berbuat ibadah memohon mudah-mudahan amalnya diterima. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim ini bukan berarti Nabi Ibrahim itu pesimis. Pesimis bagaimana? Sudah beramal kok kita ini nggak bakal diterima, bukan itu. Ya, justru kita itu sebagai seorang muslim harus pada posisi yang imbang, yaitu yang dikenal oleh para ulama, disebut oleh para ulama dengan sifat al-khauf wal raja. Khauf, rasa takut, ar-raja,
tidak memiliki kepastian akan diterima atau tidak, maka kita ada rasa takut, ya Allah, apakah amalku yang akan diterima? Jangan-jangan aku melaksanakan ibadah ini ada sifat riaknya, ada rasa bangga setelah ibadah, merasa melakukan ibadah ini dengan kekuatannya sendiri, bukan karena Allah. Maka semua itu akan menghancurkan amal kita. Maka kita takut, kita khawatir. Ya, itulah sifat Allah. Tetapi jangan terlalu khawatir, jangan terlalu pesimis. Itu juga tidak baik. Ya, kita diminta bersikap sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi." Aku itu selalu sesuai dengan persangkaan para hamba-Ku. Ya, falyadunna 'abdi masya'a, maka hamba-hamba itu silakan berprasangka terhadapku sesuai kehendaknya. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan memperlakukan kita baik. Kalau kita berprasangka kepada Allah dengan buruk, maka kita akan diperlakukan buruk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh takut, dan itu memang semestinya kita lakukan. Takut kalau amal kita tidak diterima, tapi jangan berlebihan. Kita tetap harus ada mengimbanginya dengan sifat roja, pengharapan, optimisme. Jadi dengan kita takut, kita juga mengharap, ya Allah, saya ini sudah melaksanakan ibadah dengan baik, melakukan semua perintahmu dengan maksimal. Apa yang Engkau inginkan, aku lakukan. Aku benar-benar berharap dengan janji-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau tidak menolak amal ini. Seperti itulah pengharapan seorang muslim. Jadi jangan terlalu pede bakal diterima, jangan juga terlalu pesimis akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita lakukan setelah Ramadan ini, tentu kalian semua melakukan sebuah ibadah yang besar. Saya yakin yang kita lakukan 1 bulan kemarin jauh lebih baik dari ibadah-ibadah kita di luar Ramadan. Bahkan setelah kita hari ini ditempa 30 hari lamanya, setelah Ramadan tidak usah menunggu berapa hari, tidak usah menunggu berapa bulan. Cukup hari pertama mendadak semua semangat ibadah kita kendor. Itu dirasakan hampir semua orang. Ya, hampir semua orang merasakannya. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, kita ketemu Ramadan dalam keadaan sehat badannya, diberikan kemudahan oleh Allah, sebuah hal yang luar biasa. Ya. Nah, jadi yang pertama, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Tadi dia bersyukur, berdoa. Ini bagian dari zikir. Ya, berdoa itu kan zikir juga, doa kepada Allah. Selain kita berdoa mudah-mudahan diterima, kita juga perlu beristighfar. Kita meminta ampun kepada Allah. Kenapa kita setelah beribadah kita meminta ampun? Karena kita yakin dan kita menyadari bahwa amal yang kita lakukan ini jauh dari sifat sempurna, jauh sekali. Kita berpuasa, ya, tidak maksimal. Pasti kenapa? Mungkin kita keluar rumah, kita melakukan maksiat. Mata sengaja atau tidak sengaja jatuh dalam maksiat. Ngomong kita, ya, yang Ramadan masih seperti biasa, ya, ngomong baca ucapan, mulut kita jatuh ke dalam maksiat. Ya, sengaja nggak sengaja ngomongin orang, sengaja nggak sengaja mencela orang. Semua itu mengurangi dari nilai puasa kita. Tangan kita juga masih berbuat buruk. Ya, kalau kita di rumah, mungkin kita jauh dari maksiat-maksiat itu. Kita nggak ketemu orang, kita nggak ketemu manusia, nggak jelek-jelekin, tapi di rumah ternyata kebanyakan tidurnya. Ada satu hari banyak tidur, yang seharusnya Ramadan, oke, di luar Ramadan kita tidurnya satu hari mungkin 8 jam. Seyogyanya di dalam Ramadan jangan 8 jam, seyogyanya dikurangi. Ini Ramadan karena capek malah lebih banyak tidurnya. Tidur dalam Ramadan sebenarnya berpahala, tapi tidak pantas. Orang di Ramadan itu banyak tidur itu tidak pantas, dan itu mengurangi nilai Ramadan kita. Intinya bahwa dalam setiap ibadah kita manusia biasa begini, yang masih banyak maksiatnya, yang masih dosanya belum hilang-hilang, malas bertaubat, mengulangi kemaksiatan terus-menerus, syahwat terhadap dunia juga begitu kuat, ingin yang macam-macam, bahkan dari syahwat itu kita melakukan maksiat. Orang yang memiliki sifat seperti itu bisa
pasti ibadahnya tidak akan sempurna. Oleh karena itu bahkan harus kita lakukan banyak istighfar, banyak minta ampun. Ya Allah, minta ampun namaku ini banyak kurangnya. Dan itu juga bahkan yang dilakukan oleh para anbiya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau habis sholat beliau istighfar. Masya Allah, Rasulullah istighfar. Beliau tidak melakukan maksiatan pasti di dalam sholatnya. Dan ibadahnya luar biasa lengkap. Tapi beliau mengajarkan kita selalu istighfar habis sholat. Baca sebagai disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau habis sholat itu istighfar 3 kali. Baca astagfirullah, 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 atau baca astagfirullah wa la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang beliau baca. Ya, begitu juga Nabi Ibrahim dalam kisahnya tadi. Setelah beliau selesai membangun Ka'bah, beliau meminta supaya amalnya diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta supaya diterima. Lalu doa yang kedua apa? Wa tub 'alaina. Apa doanya? Wa tub 'alaina. Ya Allah, dan tub, terimalah taubat 'alaina untuk kami. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim melakukan kemaksiatan? Tidak. Apakah Nabi Ibrahim ada melakukan keburukan kepada Allah? Tidak. Tapi Nabi Ibrahim takut mungkin ketika mendirikan Ka'bah itu ada sesuatu yang kurang. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka doa Nabi Ibrahim ini, teman-teman sekalian, teman-teman firman, ini perlu kita banyak-banyak baca setelah Ramadan ini. Ya, kalian kalau ada kesempatan doa, minta kepada Allah. Kalau kalian sedang sholat, sedang sujud, sisipkan doa itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sambil kita bayangkan amal-amal kita yang lalu, supaya benar-benar Allah terima semua amal kebaikan itu. Jadi setelah kita beribadah, kita itu perlu banyak berzikir, minta kita bersyukur, kita meminta supaya diterima, kita beristighfar. Dan itulah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Setiap selesai melaksanakan ibadah besar, Allah memerintahkan kita untuk berdoa, untuk berzikir. Misalnya habis sholat, kita diminta berzikir. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'idza qadaytumus shalah." Apabila kalian sudah laksanakan sholat, apa setelah sholat? Fadhkurullah, berzikir kepada Allah. Fadhkurullah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, sambil duduk, wa 'ala junubikum, dan sambil kalian berbaring. Habis sholat berzikir, jangan tidak berzikir. Ya, begitu juga Allah berfirman tentang pelaksanaan ibadah haji. Kalau habis ibadah haji, habis ibadah, banyak berzikir. Fa idza qadaytum manasikakum, apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik kalian. Manasik itu artinya ibadah haji atau umrah. Jika kalian sudah selesai melaksanakan manasik kalian, fadhkurullah, zikirlah kepada Allah. Kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Seperti kalian mengingat-ingat nenek moyang kalian, dan seharusnya kalian lebih banyak, lebih lagi mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam puasa juga begitu sebenarnya. Di dalam Al-Quran juga Allah cerita tentang puasa Ramadan. Walitukmilul iddah, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan Ramadan itu. Puasalah secara lengkap, selesaikan puasa secara sempurna. Setelah itu apa? Walitukmilul iddah walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu apa? Berzikir. Ya, menyebut nama Allah, bersyukur. Kenapa? Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, atas nikmat kalian itu diberikan hidayah. Kita dapat Ramadan, ketemu Ramadan saja, lalu kita nggak diberikan nikmat memudahkan kita untuk menjalankan budi besar kita, malah celaka. Mendingan nggak ketemu Ramadan sekalian. Karena kata Nabi, kalau ada orang ketemu Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah, celaka orang itu. Jadi ketemu Ramadan saja itu nikmat kalau diiringi dengan kita berbuat ibadah.
kita alhamdulillah dimudahkan untuk ibadah. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Berikutnya, yang pertama ini berzikir. Yang kedua adalah sempurnakan ibadah Ramadan ini dengan ibadah penyempurna. Setiap ibadah besar selalu diiringi dengan ibadah penyempurna. Kalau sholat misalnya ada pembagian. Kalau puasa ada puasa Syawal. Ya, kalian sudah ada yang selesai Syawalnya? Coba tunjuk. Ada yang sudah selesai Syawalnya belum? Kami nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, ini bukan riya. Tapi sudah selesai Syawal. Ingat enggak? 1, 2, 3. Ada yang sudah mulai tapi belum selesai. Sudah mulai belum selesai. 1, 2. Nggak apa-apa, baru sehari nggak apa-apa. Sudah mulai belum selesai, berapa jam makanannya? Tinggi-tinggi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya berarti belum mulai ya. Mulai besok. Ini tinggal 5 hari lagi. Mau kapan lagi mau Syawal? Ya, kapan lagi? Cepat dibayar. Rugi kita kalau nggak bayar Syawal ini. Ya jangan sampai malu lah. Ya, malu kita sama Allah. Hebat amat ini orang. Ya, habis Ramadan nggak Syawal tuh. Jadi usaha Syawal ya. Paksain. Harus dimulai. Niat dulu sekarang. Kamu puasa besok. Kalau gak niat, insya Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan. Besok Ustaz di acara. Nah kalau mau sudah nggak apa-apa, kita nggak makan 1 hari. Ya, masa kita ikut acara piring-piringnya doang? Ya, coba paksain diri. Masa 30 hari kalian di tempat nggak ada bekasnya sama sekali sih? Ya, coba. Jadi puasa Syawal dulu ya, jangan tunda. Tapi ini sekarang ini berapa Syawal sih? Tanggal berapa? 24 ya? 24, berarti masih pas nih. Besok kan 25. Ya, Syawal ini sampai 30, berarti pas 6 hari. Jangan lewat, usahakan jangan lewat ya. Oh, ini sudah belum? Udah ya, bagus. Itu pemimpin begitu. Ada yang benar. Ya. Nanti calon penggantinya Rizal yang soleh nih. Ya, kalau kita pemimpin soleh itu bagus, nanti ada ceritanya. Pemimpin yang soleh itu, soleh nggak bisa nanya. Nanti masalah manajemen dia bisa ikut nanti. Tapi harus soleh dulu orangnya. Bagus dulu, takut dulu kepada Allah. Baru nanti manajemennya bagus. Ya. Jadi sempurnakan dengan selesai. Kalau saya cerita tentang puasa Syawal lagi, dan kita sudah ingin tahu. Kalau belum ada yang tahu nanti ikut majelis saya. Karena mau dibahas puasa Syawal. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi pertama zikir, kedua sempurnakan puasa, yang ketiga adalah usahakan kita ada ibadah yang kita lanjutkan, kita dawamkan, kita istiqomahkan. Kita nanti kalau kan macam-macam, puasa pasti, ya, puasa pasti, baca Quran pasti, sholat tarawih pasti, ya meskipun ada yang bolong-bolong. Masih ada yang bolong, ya nggak apa-apa, saya tahu. Yang senyum-senyum mungkin bolong-bolong. Ya, tapi usahakan ya niat, nggak apa-apa. Manusia itu akan melewati jenjang-jenjang itu. Ya, tapi harus ada niat dulu. Ya Allah, iya ya saya kok Ramadan kemarin bolongnya 10, malu ya kayak gini. Jadi sindir-sindir sama Ustaz. Ya mudah-mudahan ya Allah tahun depan saya bisa total. Ada niat dulu, ada harapan, ada keinginan. Insya Allah dimudahkan. Kalau Ustaz memimpin jadi mereka. Yang paling bagus dewek, itu kan kita saling menasihati. Ya saya banyak kurangnya juga, ya. Tapi kalau saya tahu kan ya. Ya, karena itu punya kurangnya. Saya ya. Tapi niatkan dalam hati. Ya, niatkan dalam hati. Kita usahakan ada sedikit perbuatan yang kita istiqomahkan. Kalian nanti pilih, kalian akan cari, dapatkan minimal satu perbuatan yang kalian itu istiqomah, yang kalian itu lakukan dengan baik, yang kalian itu nanti akan menghadap Allah bahwa amal itu bertanding dengan amal itu. Allah saya punya dosa, ya Allah saya punya ini, andalan saya, senjata saya di hadapan Allah.
mudah-mudahan ini amal bisa menyelamatkan saya. Nggak usah gede-gede. Yang penting istiqomahnya. Istiqomahnya itu adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Sedikit tapi baik itu sangat lebih Allah cintai daripada banyak tapi kualitasnya sedikit. Pilih terserah. Kalau sholat, carilah yang paling mudah. Ya, gak usah kita mikir kayak ingin para ulama bangun semua kemahan sholat, gak bakal kuat kita. Nanti mungkin kalau kita latihan berpuluh-puluh tahun mungkin bisa. Tapi kita begini anak Jerman gak bakal kuat. Gak usah terlalu kegedean. Kalau mau sholat malam mulai dulu dengan subuhnya berjamaah. Ini subuhnya selalu 15 menit sebelum terbit. Ya, terbit matahari hari ini jam 6. Selalu bangun jam 6 harus berapa? Jam 6 harus berapa? Tadi jam 8 jam bangun jam 5 berapa? Setengah jam lagi lah masih ada waktu tidur lagi. Iya. Yang begini kepingin tahajud dari jam 2 mimpi. Sadar diri kita gak kuat. Mulai dari bawah, bikin-bikin, ya, perbaiki sholat wajibnya. Sudah sholat wajibnya bagus, usahakan berjamaahnya, berjamaah yang bagus. Baru pilih mana yang ada sholat yang penting. Rawatibnya coba dijaga dikit-dikit. Rawatib kan banyak. Satu hari totalnya 22 rakaat atau 12 sholat. Kemudian lebih 10 ditambah, iya betul, 22 sholat. Ya, 22 rakaat. Ada 12 sholat. Jaga yang sedikit-sedikit dulu. Yang paling penting qobliyah subuh, ya, kerjakan. Setelah itu yang lainnya. Ya, setelah itu kita jaga witirnya, coba witir. Sebelum subuh kita bangun, kira-kira 10 menit paling lambat. Ya, kalau bisa 15 menit kita kamar mandi 5 menit pakai baju, udah rapi, sholat 5 menit. 5 menit duduk tunggu azan atau 5 menit cepat-cepat jalan ke masjid supaya nanti bisa dapat di masjid subuhnya. Begitu, latih itu dulu, ya latih itu dulu. Nanti lama-lamaan baru bangun malam dan seterusnya. Puasa juga, gak usah utang-utang. Alhamdulillah kemarin puasa Ramadan saya mulai tahun ini lengkap, alhamdulillah. Mulai tahun ini lengkap. Kalau kemarin Ramadan, alhamdulillah tahun ini lengkap. Kalau gitu saya sekarang mau puasa sunnah lah. Rencana puasa sunnah, langsung dipilihnya apa? Kali kita apa puasa sunnah yang paling tinggi? Puasa dahulu tak cocok dengan puasa dahulu kayaknya. Saya tiap hari aja bisa, masa sehari puasa sehari nggak puasa nggak bisa, pasti bisa. Akhirnya puasa dahulu, nggak usah seminggu 3 hari juga kapok. Bukan begitu caranya. Itu orang-orang yang overdosis, badannya nggak kuat, fisiknya nggak kuat, imannya nggak kuat, tapi buruk-buruk. Ya, bukannya kita nggak boleh ibadah banyak-banyak, tapi sesuaikan kemampuan. Dulu ada sahabat Nabi, tiap hari puasa. Kata Nabi, jangan. Itu sahabat Nabi, tiap hari melihat Nabi. Kita kalau melihat orang soleh itu ada semangat secara otomatis akan bersambung. Apalagi yang dilihat itu Nabi. Orang kalau lihat Nabi langsung lihat akhirat. Orang lihat Nabi langsung lihat neraka, lihat surga langsung. Takut langsung Allah lihat Nabi saja. Ini ada sahabat tiap hari melihat Nabi, tiap hari ngaji sama Nabi, dan kayak kita seminggu sekali. Ya, tiap hari 3 hari khatam Quran, mau ibadah. Habis itu Nabi bilang, Abdullah, jangan lagi puasa 3 hari, jangan lagi puasa tiap hari. Kamu cukup puasa 3 hari aja 1 bulan. Puasa 3 hari 1 bulan itu puasa yang paling ringan, yang paling sedikit. 3 hari setiap bulan. Kalau kamu gampangkan itu lebih bagus. Nah kita juga begitu. Kita yang tak pernah melihat Nabi, ya lebih banyak melihat penjahat daripada ahli taat. Dikit-dikit ketemu penjahat, dikit-dikit ini, aduh, gimana badan kita nggak kotor? Ambil yang sedikit-sedikit aja. Kalau kita mau puasa, cukup puasa yang 3 hari. Saya mau Senin Kamis saja lah. Nggak usah. Senin Kamis itu sebulan 8 hari. Kamu belum puasa.
hari aja. Ya sudah, coba 3 hari. Ya, begitu. Jadi kita pikir, kita siapkan. Intinya usahakan kita punya amal yang kita istiqomahkan. Caranya satu, cari yang paling mudah. Cari yang paling ringan. Sholat cari yang paling gampang. Puasa cari yang paling gampang. Itu dulu. Ya, ngaji. Kalau nggak bisa 1 juz 1 hari kayak Ramadan, nggak usah dipaksakan 1 juz dulu, tapi terus bisa. Minimal setiap hari harus ngaji. Tiap hari minimal pegang Quran. Jangan pegang HP rumah, pegang Quran sehari-hari. Ya, kita baca Al-Quran antara pegang HP begini dengan bawa Quran itu beda rasanya. Beda rasanya. Beda, ada rasa apa ya? Ada sesuatu lah, ada energi khusus kalau kita pegang Quran. Karena apa? Kita kalau pegang Quran, kita itu pasti akan menghormati. Kalau sembarangan kita pegang, kita angkat, ya, kita juga hati-hati pegangnya, bacanya juga hati-hati. Jadi semua itu siap. Kalau kita pegang HP, udah ngaji bentar, harus dipanggil. Ini bagian orang tua ada HP atau hidup, langsung cepat-cepat dimatikan katanya. Bukan dimatikan HP, dimatikan Qurannya. Ya kan? Ini kalau hatinya masih sedikit iman. Ya, kalau ini ada telepon, bukan ada teleponnya dimatiin, tapi malah Qurannya, aplikasinya ditutup. Kan itu pasti ada sesuatu yang kurang kalau kita pakai HP. Ya, jadi pilih yang paling mudah. Yang kedua, usahakan kalau kita memang benar-benar nih ya, ini orangnya serius aja. Kalau nggak serius memang nggak bakal bisa. Tapi yang kita serius, ambil satu yang serius. Kalau kita serius, ambil satu, kita tentukan waktunya kapan. Saya misalnya mau memperbaiki sholat, ya sholat dulu. Pokoknya saya setiap waktu saya mau sholat. Kalau itu harus sholat. Ya. Kalau misalnya mau pikir, mau apa? Baca Quran misalnya. Ya. Saya baca Quran. Ada 24 jam. Ini waktu yang paling enak kita baca Quran. Yang kosong, yang jarang ada gangguan. Misalnya apa? Saya mau habis subuh aja lah. Habis subuh ini masih kosong, masih fresh. Ya. Habis subuh dia ngaji. Ya. Kalau misalnya belum bisa kerja, nggak apa-apa, di rumah kita ngaji. Ya, ngaji cari tempat yang enak, ya, jangan di atas kasur apalagi pegang bantal, repot nanti. Cepat tidurnya yang penting. Cari di tengah ruangan, ya, jangan di TV, ya, matikan dulu TV. Baca seperempat jam selesai. Iya hari-hari, iya. Jadi tentukan waktu. Yang terakhir banyak-banyak berdoa. Ya Allah, mudahkan saya istiqomah. Doa istiqomah banyak. Ya muqallibal qulubi, kata enggak? Ya muqallibal qulubi, tsabbit qalbi ala dinik. Ada doa lain yang hampir sama. Ya mutsabbital qulubi, tsabbit qalbi ala thaatik. Ada doa juga yang lain diajarkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu baca banyak-banyak.